Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya diberikan kepada kita sekalian. Di malam hari ini kita semua dapat melaksanakan rutinitas kita di bulan suci Ramadan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melaksanakan amaliyah Ramadan, termasuk sholat lail. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, saya membaca keluhan para netizen tentang pelaksanaan sholat tarawih. Yang pertama, dia menghimbau kepada para imam. Hai para imam, kalau engkau jadi imam, jangan terlalu panjang-panjang ayat yang dibaca. Karena kami ini di belakang sudah pada sepuh, sudah punya asam urat, sudah punya kolesterol, berdiri pun sudah gemetar. Karena itu hai para imam, sebelum engkau sholat, baliklah lihat-lihat ke belakang. Itu satu. Yang kedua, himbauannya para netizen mengatakan begini, hai para mubalik, para penceramah, kalau ceramah jangan terlalu lama-lama, jangan engkau habiskan ilmumu di satu masjid, karena masih banyak masjid-masjid yang lain yang membutuhkan. Saya baca ini menarik ini, mungkin itu dua hal yang menjadikan jamaah banyak lari, karena imamnya terlalu lama, penceramahnya juga ceramah dari Sabang sampai Merauke, juga tidak dimengerti apa dia bilang, akhirnya semua pada garuk kepala. Sekarang ini kalau kita ceramah lebih dari 10 menit sudah garuk kepala walaupun tidak gatal. Yang kedua, batuk walaupun dia tidak batuk. Alhamdulillah kalau saya sebelum dia batuk dan garuk kepala saya sudah berhenti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah mengatakan al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama kata Nabi adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah yang senantiasa membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Itu pesan Rasulullah SAW. Yang kedua, kata Nabi, yang diridhoi oleh surganya Allah adalah wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya, digunakan untuk memfitnah, menggibah, mencerita aibnya orang, nah itu lidah. Ya. Makanya Nabi mengatakan salamatul lisan lihubsil lisan, bahwa selamatnya seseorang di dunia tergantung pandai tidaknya dia menjaga lidahnya. Nah, jadi perbaiki itu lidah. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan bahwa yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa muta'imul ji'ah, yaitu orang-orang yang suka memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Nah, termasuk ibu-ibu tadi, bapak-bapak yang berikan buka puasa, itu masuk kategori itu yang ketiga, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini waktu yang sangat tepat untuk kita perbanyak berimpak, bersedekah, apalagi memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Yang terakhir, washaimina fi sahur Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dua kesyukuran kita. Pertama, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita dapat menikmati Ramadan ini. Ada banyak orang, saudara kita,
mau datang sholat di tempat ini, tapi tidak bisa, dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, di rumahnya terbaring, tidak bisa bergerak, tapi hatinya ada di sini mau datang sholat. Bersyukur kita semua bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, syukuran kita yang kedua, Allah masih memberikan kita umur panjang. Iya. Kenapa begitu? Karena saudara-saudara kita di tahun lalu masih ada di sini sama-sama, sekarang sudah tidak ada. Tidak tahu kemana mereka itu. Dipanggil oleh Allah. Nah, andaikan saudara-saudara kita yang tidak hadir malam ini melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah tarawih malam ini di bulan suci Ramadan, andaikan mereka tahu apa yang dikandung bulan suci Ramadan ini, mungkin mereka maunya setahun beruntuk itu berjalan terus bulan Ramadan. Ya. Tapi kebanyakan yang tidak paham dan tidak mengerti. Kewajiban kita untuk mengingatkan kepada mereka. Sekarang ini bapak-bapak saudara sekalian, kita kadang-kadang disibukkan dengan berbagai macam kesibukan dunia, kesibukan kantor kita, kesibukan rumah tangga kita. Contohnya ibu-ibu kalau pagi ngurus sana sini, menyapu, mencuci dan seterusnya macam-macam, hampir kehabisan waktu dan tidak cukup waktu di pagi hari itu untuk mengurusi urusan dunia itu. Kita laki-laki di kantor, di mana saja beraktivitas, semakin dekat waktu sholat, semakin banyak urusan. Iya. Akhirnya kita sholat tidak pernah, hampir kita tidak bisa ikut secara berjamaah. Di akhir-akhir waktu, yunjuri time, baru kita sholat. Kenapa kita tidak mampu memanage waktu ini? Karena waktu yang amat singkat Allah berikan kepada kita ini di dunia. Kenapa kita tidak mampu memanage-nya untuk bisa beribadah dengan baik? Bapak-bapak berbahagia. Pak aina tashabu? Kalian mau kemana? Ya, kita mau kemana? Kita kadang-kadang sholatnya balap, kayak balapan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada tumanin. Iya, balap. Kenapa? Karena sudah keburu waktu. Iya. Kita sujud, tapi hanya bokoknya, tengkoraknya saja yang sujud, tapi hatinya melayang-layang dari Sabang sampai Merauke. Iya. Nah, kapan kita bisa khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mampu memanage waktu ini, maka dunia ini akan terus menggerogoti kita, karena kita kerja 1/24 jam pun tidak tidur siang dan malam, juga tidak pernah akan ada habisnya. Hadirin berbahagia, karena itu sadarlah bahwa kita hidup ini hanyalah sementara. Besok, lusa, cepat atau lambat kita akan menghadap kepada Allah. Lalu pertanyaannya, apa persiapan kita? Sudah siapkah kita kalau hari ini Allah memanggil kita? Iya, tentu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Mari kita koreksi apa yang kita sudah buat, ibadah-ibadah yang kita sudah buat, karya-karya apa yang kita sudah buat. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mudah-mudahan ceramah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.